Lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang roh ing kukum kang ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wus manungkul tan mikir paweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana. Lamun sira anggeguru kaki. Jadi lamun itu jika ya. Jika sira Anda ya, engkau anggeguru kaki mau berguru. Nah, kalau kaki itu sapaan ya. Saudara atau nak itu juga bisa. Jadi kalau kamu mau berguru saudara, amiliho manungso kang nyoto. Jadi pilihlah, amiliho itu pilihlah manungso kang nyoto. Manungso manusia kang nyoto yang nyata atau yang sejati. Nah, ini kita fokus ke kang nyoto atau yang nyata, yang sejati. Artinya apa? Kita bisa tafsirkan dengan berbagai macam pendekatan. Kalau kita menafsirkan ya kang nyoto itu sebagai manusia yang nyata, berarti manusia yang nyata secara harfiah artinya adalah secara fisik benar-benar itu manusia. Karena apa? Karena banyak orang spiritual yang mengaku berguru kepada jin, kepada bangsa halus, kepada orang yang sudah meninggal, kepada para dewa. Itu ya oke, sah-sah saja, tetapi akan lebih bagus lagi dalam arti lebih bisa mencontohkan secara nyata ya sesama manusia yang nyata. Kita berguru kepada yang sama-sama manusia. Artinya adalah bukan kemudian mentang-mentang orang spiritual, wah saya tidak berguru dengan manusia biasa, saya berguru kepada yang tidak kasat mata dan lain sebagainya. Oke, itu bisa, tapi akan lebih bagus ketika juga kita berguru kepada manusia yang benar-benar manusia secara fisik, secara nyata. Karena sesama manusia tentu bisa memberikan contoh yang lebih konkret, yang lebih nyata. Kalau level dewa itu sudah di atas kita, kalau levelnya jin-jinan itu malah lebih panas daripada kita. Artinya adalah mereka alamnya itu malah lebih rendah daripada alam kita. Kemudian kang nyoto kalau ditafsirkan sebagai seseorang yang nyata, itu adalah nyata perbuatannya. Artinya adalah antara teori yang dia ajarkan dengan apa yang dia praktekkan itu selaras. Artinya benar-benar cocok. Sebagai pemuka agama misalnya, dia mengajarkan kita untuk jamaahnya itu untuk hiduplah secara sederhana, merasa cukup, merasa
bersyukur dengan pemberian Tuhan. Tapi si yang ngomong, si guru agama itu justru dia karena dapat amplop banyak, dia bisa hidup bermewah-mewahan. Jadi pulang kajian setelah bilang kepada para jamaahnya, hiduplah yang sederhana, bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, kemudian juga hidup apa adanya. Tapi dia pulang naiknya Alphard, naiknya Pajero dan lain sebagainya. Nah ini kan tidak nyata perbuatannya berdasarkan teori yang dia katakan. Kemudian Kang Nyoto yang nyata itu yang sejati, artinya adalah orang yang sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi secara spiritual daripada kita. Atau kalau mau kita tarik kepada ilmu pengetahuan selain ilmu spiritual, ya orang yang sudah sukses, yang benar-benar merasakan hasil dari tirakat atau usahanya secara nyata. Dia dulu sudah pernah berusaha jungkir balik dalam membangun usaha ekonomi, bisnisnya dan lain sebagainya, sekarang sudah sukses, kemudian memberikan pengajaran kepada kita. Atau dalam sisi spiritual, maka dia sudah berbagai macam laku tapa, laku tirakat dilakukan sampai sekarang sudah bisa memanen hasil kemampuan-kemampuan spiritual yang dia punyai. Jadi bukan orang yang selevel dengan kita, artinya adalah sama-sama masih merangkak kok. Mengajari itu kan tidak atau belum bisa kita jadikan guru. Nah, ibarat sesama SMP, sesama di bangku SMP itu kan sama-sama masih labil emosinya, pengetahuannya juga masih minim, ya jangan mengajari terlebih dahulu. Tetapi kalau anak SMP diajari oleh yang sudah duduk di bangku perguruan tinggi, nah itu sudah bisa dianggap nyata karena sudah melalui pengalaman nyata, usaha-usaha yang nyata, juga dia punya suatu kenyataan di dalam keilmuan karena sudah terverifikasi melalui ijazah yang dia miliki, sertifikasi yang dia punyai. Nah, ingkang becik martabate, yang baik martabatnya, kita lihat juga dari martabat. Baik itu dari latar belakang si guru, kemudian dengan laku yang kita lihat dari si guru. Martabat dalam arti dia itu menjaga perilaku sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Apalagi dia guru agama, ya menjaga martabatnya dengan menjaga syariat-syariat agama. Nah misal kemudian dia guru ilmu pengetahuan, ya tentu dia tidak melakukan satu pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga martabatnya itu bagus. Kemudian sarta kang weruh ing kukum, artinya adalah serta yang weruh, yang tahu ing kukum. Kukum itu hukum. Nah, hukum di sini disebut sebagai kukum karena dialek atau logat orang Jawa. Karena hukum itu kan dari bahasa Arab, dari kata yang berbahasa Arab pakai huruf H depannya, hukum. Tapi karena lidah orang Jawa sulit untuk mengucapkan huruf H, maka menjadi kukum. Jadi kalau beliau adalah guru agama, tentu hukum-hukum agama harus dia ketahui dan juga dia jalani, tidak dilanggar, dia patuhi, benar-benar dipatuhi. Begitu juga kalau dia bukan guru agama, bukan guru spiritual, artinya adalah guru ilmu pengetahuan, guru sains, itu dia mengetahui hukum negara dan tidak melanggar hukum negara, mematuhi hukum negara dalam berlalu lintas, kemudian juga dalam bertutur kata, kemudian dalam berperilaku itu tidak melanggar hukum negara. Nah, kang ibadah lan kang ngirangi, ada yang bilang kang wirangi, ada yang kang ngirangi. Kang ibadah yang taat beribadah, sudah jelas sebagai orang yang beragama perlu taat menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan keagamaan masing-masing. Lan kang wirangi, kalau lan kang wirangi
itu adalah orang yang punya rasa malu, rasa wirang, malu dalam melakukan perbuatan salah dan malu ketika tidak mampu melakukan perbuatan yang baik. Itu kalau kang wirangi, yang punya malu. Kalau kang ngirangi, ngirangi itu artinya adalah mengurangi, maksudnya adalah mengurangi kenikmatan duniawi, nafsu duniawi, nafsu makan, nafsu seksual, nafsu harta dan pangkat, ya, seperti itu. Kemudian syukur oleh wong topo. Syukur-syukur ya, atau lebih baik ya, oleh wong topo dapat orang yang bertapa atau seorang pertapa. Nah, pertapa di sini kalau dilihat dari sisi spiritual sudah jelas orang yang memang benar-benar bertapa, duduk bersila di bawah pohon, kemudian di tengah hutan, dia meningkatkan kesadaran spiritual. Di situ dia menyatu dengan alam semesta. Nah, itu dia sudah terbebas dari kemelekatan. Nah, kalau wong topo ini kita ambil dari sisi yang lebih modern, bukan seorang pertapa tapi seorang guru yang lain, guru sains, ilmu pengetahuan, ilmu bisnis dan lain sebagainya selain ilmu spiritual, maka wong topo ini adalah orang yang bisa bertapa di dalam keramaian. Jadi bukan bertapa sila di tengah hutan, berbeda. Ini diambil dari kehidupan kita yang lebih bisa kita amati. Wong topo ini adalah yang menahan diri dari emosi negatif, hawa nafsu, kemudian juga orangnya teguh dalam pendirian, anteng atau jejak, artinya adalah dia ya ibarat orang tapa yang sudah melalui berbagai ujian, dia tetap ya duduk bersila, tidak tergeser sedikit pun dari tempatnya duduk. Nah, sama dengan orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, dorongan dia serakah dengan harta, pangkat, dengan wanita, kemudian juga dengan berbagai kenikmatan duniawi. Dan juga wong topo ini dia tidak labil secara emosi, tidak gampang marah, gampang ngambek, gampang sedih, gampang lalai ya, lupa dengan dirinya sendiri. Nah, wong topo kita analogikan dalam kehidupan modern adalah orang yang stabil emosinya, punya kedewasaan cara berpikir dan kedewasaan emosi. Kemudian ingkang mus amungkul. Nah, ingkang mus amungkul, yang sudah amungkul itu dia menyingkirkan diri dari keramaian, artinya adalah dia menyendiri. Nah, menyendiri. Nah, kalau pertapa tadi kemudian disambungkan dengan amungkul atau menyendiri, sudah jelas ya, menyendiri di tengah hutan, di pinggir kali dan lain sebagainya, karena dia bertapa. Benar-benar itu adalah hubungan antara dirinya dengan makrokosmos atau alam semesta dan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kalau orang modern, orang yang selain bidang spiritual ya, bidang ilmu kenegaraan, ilmu bisnis, ilmu ekonomi dan keilmuan yang lainnya, menyendiri di sini artinya adalah ketika dia itu punya satu pendirian yang teguh tanpa terbawa arus oleh lingkungan yang tidak mendukung. Artinya adalah dia menyendiri di dalam keramaian, yaitu seseorang yang meskipun punya pendirian yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, dia tetap memegang pendirian tersebut. Misal orang yang dia itu punya cita-cita sebagai pebisnis peternak ayam, nah tetapi lingkungannya itu sebagian besar justru menjadi peternak sapi dan peternak kambing. Nah, dia kan sendiri di situ, tetapi karena dia teguh, dia punya ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, dia tidak terombang-ambing dan tidak ikut arus, dia menekuni apa yang dia tekuni, ya jadilah dia menggapai cita-citanya, meskipun berbeda dengan kebanyakan orang seperti itu. Kemudian tan mikir pawewehing liyan. Tan mikir pawewehing liyan artinya adalah tidak memikirkan
paweh atau pemberian dari lian orang lain, tidak memikirkan pemberian dari orang lain atau tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Orang yang bertapa itu kalau diberi ya terima kasih, kalau enggak ya dia cari aja sendiri di hutan ya, makan buah-buahan, makan daun-daunan. Itu kalau orang yang bertapa, udah nggak mikir diberi oleh orang lain. Nah, kalau selain orang spiritual, orang modern seperti kita ini tidak memikirkan pemberian orang lain itu artinya adalah kita itu berusaha dengan kaki dan tangan kita sendiri tanpa kita kemudian mengemis-ngemis belas kasih dari orang lain. Kita tanpa mengharapkan bantuan belas kasih dari orang lain. Kemudian juga kita tidak mengemis mengemis suatu hal yang itu punya orang lain supaya diberikan kepada kita. Tidak seperti itu ya. Kita berusaha dengan kaki dan tangan kita sendiri, tidak kemudian mengandalkan privilege atau keistimewaan, misal dari warisan orang tua, misal dari pertolongan teman, bantuan teman. Kalau ada ya kita terima dan kita berterima kasih, kalau tidak ada jangan sampai kita mengemis seperti itu. Nah, ini juga mentalitas yang harus dimiliki oleh setiap orang, bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan akal budi yang baik, itu masih kita bisa berusaha tanpa kemudian kita mengharapkan pertolongan bantuan orang lain. Seperti itu. Iku pantes siro guru nono kaki, itu pantes kamu berguru kepada dia, wahai saudara ya. Pantes siro guru nono, pantes kamu itu jadikan dia sebagai guru. Dari pengalaman hidupnya, dari keilmuannya, dari usaha-usaha yang pernah dia lakukan, berbagai macam ujian rintangan yang pernah dia lakukan. Kalau dari sisi spiritual, dia sudah puasa bertahun-tahun, dia sudah bertapa bertahun-tahun. Nah, kemudian dia sudah sukses naik ke tingkat level spiritualnya, kita jadikan guru. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi. Kalau dalam sisi ilmu bisnis dan ilmu ekonomi, misal dia itu sudah lolos dalam jungkir baliknya, naik turunnya kondisi ekonomi, naik turunnya pendapatan ketika bisnis, ditipu orang, kemudian rukonya kebakaran, kemudian juga daya beli yang turun, tapi dia terus berkembang, dia terus berusaha dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dia sudah sukses, lebih sukses dari kita bisa ambil ilmu dari dia. Atau dalam ilmu politik, ilmu tentang kekuasaan, tentang politik, dia sudah pernah gagal dalam mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang petinggi partai, tapi dia terus maju. Meskipun gagal berkali-kali, dia tetap meningkatkan kampanyenya, dia meningkatkan strategi untuk dia bagaimana bisa menjalin komunikasi dengan banyak orang, dengan relasi dengan banyak orang, sehingga pada akhirnya dia juga bisa sukses. Dan pada ilmu-ilmu yang lainnya juga sama. Nah, itulah yang engkau pantas jadikan guru. Iku pantes siro guru nono kaki, sartane kauruhono, dan kamu bisa mengambil ilmu pengetahuan dari dia. Kamu bisa ngangsu kauroh atau menimba ilmu dari dia. Ambil ilmunya, ambil dari berbagai macam pengalaman yang sudah pernah dia makan asam garam dari kehidupan yang pernah dia alami, dari orang, istilahnya adalah orang yang dia itu dari kasta rendah, atau dia orang yang dari balungan cilik. Artinya adalah, kalau dalam bahasa Jawa, balungan cilik itu dia non privilege, artinya tidak kemudian dia dibawa oleh orang dalam, dia tidak kemudian dibantu oleh orang-orang yang berkuasa, tapi dia dengan usaha dan ikhtiar, ilmu, daya pikir dan tenaga yang dia miliki sendiri, dia berjuang secara keras. Dan
Maka dari itu saratane kawruhana. Maka kamu ambillah ilmu, kamu ngangsu kawruh, timbalah ilmu dari dia. Nah, itu dia tadi yang merupakan maknaan ya secara bebas dari tembang Dandang Gula yang ada dalam Serat Wedotama, merupakan karya dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang keempat. Luar biasa sekali, dari zaman 1850-an sampai sekarang kalau masih mau kita pakai itu masih relevan. Mau kita maknai kemudian sebagai kita jadikan petunjuk, oh lamun sira anggek guru kaki, itu bagaimana petunjuk kita ketika mau berguru, mau mencari seorang guru, seorang panutan. Nah, baik itu secara sisi spiritual maupun yang non spiritual, guru-guru umum yang bukan guru agama juga bisa kita maknai dari tembang Dandang Gula ini. Oke, mungkin itu saja. Harapannya kita juga bisa diskusikan apa yang mungkin belum saya sampaikan atau yang saya sampaikan ada kekeliruan, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.